saya melihat ada 3 bagian yang menarik gitu. Jadi ada di lantai bawah, kemudian di lantai 2 ini di tengah, dan di lantai 3. Mas Sandi ini menurut saya orangnya sangat terbuka gitu ya, terus apa adanya, dan itu tercermin di karyanya pada akhirnya gitu, yang apa adanya gitu, nggak terlalu banyak make up. Mungkin saya bisa menyebutnya sebagai dunia bawah, kemudian dunia tengah, dan dunia atas. Jadi dunia bawah itu ya representasi dari ibu bumi. Jadi ibu bumi itu kan tanah air sebagai sumber kehidupan. Maka di situ sebagai perwujudan tanah air itu ya ada taman dengan tanaman dan pohon-pohonan, dan ada kolam ikan. Dan itu menjadi orientasi dari orang-orang yang bekerja di bawah itu. Dan itu sekaligus juga menjadi healing environment. Terus saya mulai lihat apa yang menyenangkan sih ruang dari Andi Rahman itu. Ternyata Andi Rahman itu sangat peduli rancangannya itu, selain detail-detailnya memang gitu, dia suka bermain detail dan eksplorasi apa, kenyamanan thermalnya itu kerasa gitu. Dan saya rasa itu adalah ya harusnya sih semua arsitek kayak gitu ya, nggak usah pakai AC tapi kita bisa merasakan nyamannya gitu, padahal di Surabaya gitu kan gitu. Yang bagian tengah ini sebuah ruang komunal yang sebenarnya ini merupakan ruang yang fleksibel gitu, dan dinamis, yang konsepnya payung sebagai naungan itu. Dan bagian ini adalah bagian yang fleksibel, bisa terbuka atau tertutup gitu. Baik secara metaforik maupun secara realnya itu. Jadi kalau secara metaforik itu tertutup yaitu untuk kegiatan internal kantor ini sendiri. Sementara terbukanya ruangan ini bisa dipakai oleh pihak di luar kantor ini juga gitu. Dan tertutupnya secara real juga terjadi juga itu, karena baik ruangannya ini ada anyam-anyaman itu yang bisa dibuka tutup juga sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap ada anyamannya sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan masih tetap bisa berlangsung. Yang diangkat itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu barang-barang yang di keseharian itu ada gitu. Tapi diolah sedemikian rupa menjadi seperti tidak yang biasanya kita lihat. Cara mengatur detailnya yang luar biasa. Karena kadang-kadang kita ini kalau arsitek itu terlalu mikir yang sifatnya wajah gitu ya, tampilan, makeup dan lain-lain, ini detail-detailnya itu yang meleset. Saya tuh agak gak seneng sama ruang-ruang yang membuat saya merasa kayak terkungkung gitu kan. Jadi ruangnya Andi Rahman itu yang saya nikmati itu dia kayak tanpa batas gitu, atau batasnya lebih transparan atau lebih gampang diganti-ganti. Jadi kayak ruang yang di lantai 2 itu saya rasa itu akan jadi ruang favorit saya yang baru, karena itu tadi bisa dibuka semua gitu. Jadi seolah-olah nggak ada dindingnya gitu, bisa melihat sampai ke kayak ke horizon gitu, karena kan tetangganya ini kebetulan lebih pendek gitu, jadi bisa lihat langit. Dan saya bayangin sih kalau pagi-pagi gitu mungkin matahari baru terbit gitu, mungkin jadi sesuatu yang menyenangkan. Di lantai 3 itu sebagai manifestasi dari dunia atas ya. Kalau orang Jawa bilang Bopo Akoso atau Bapak Angkasa ya. Karena memang tempatnya terbuka, jadi tanpa atap, jadi orang bisa melihat bebas ke segala arah ya. Dan ruangan ini sebagai ruang untuk staf dan mahasiswa magang di sini untuk bersantai gitu ya, untuk refreshing atau untuk berefleksi gitu. Jadi intinya
untuk after hour. Jadi mereka bisa ngobrol di situ, bisa bercengkrama, mungkin minum kopi dan lain-lain di atas, ya sebagai wujud dari kebersamaan itu. Jadi sebagai third place atau ruang ketiga. Jadi ruang di luar rumah dan di luar tempat kerja itu. Jadi ya di lantai atas itu third place yang kebetulan juga letaknya pas di lantai ketiga juga di kantor Andi Rahman Arsitek ini. Secara keseluruhan, kantor Andi Rahman Arsitek yang baru ini bisa menjadi salah satu contoh dari arsitektur Nusantara yang mengkini.